Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina dengan NIM akhir 36. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat orang tua saya yang telah menyaksikan saya membuat tugas pidato, serta wasilah hasanah yang turut hadir dalam presentasi pidato saya hari ini. Ibu kota negara atau ibu kota Nusantara. Saat ini ibu kota negara kita telah dipindah ke daerah Kalimantan, tepatnya di Penajam. Proses pembangunannya pun telah dilakukan dan diperkirakan akan jadi pada akhir tahun 2024. Lalu, apakah dengan pindahnya ke ibu kota Nusantara itu membuat sastra-sastra yang ada di Kalimantan memudar atau tertimbun? Karena bagaimanapun juga perkembangan zaman terus mengalami perubahan. Begitu pula kepada sastrawan yang setiap tahunnya ada yang pergi dan ada yang menciptakan karya baru. Pada era digital saat ini tak memungkinkan bahwa kita tidak dapat mendapatkan informasi baru terhadap sastra-sastra yang kita cari, entah itu untuk sebuah tugas atau menambah wawasan kita sendiri. Akan tetapi, kita sebagai generasi muda saat ini haruskah berpangku tangan terhadap sejarah sastra tanpa menciptakan sebuah karya agar terus hidup? Penulis, penyair, dan sastrawan lainnya, karyanya harus kita kembangkan, mengingat juga bahwa saat ini ibu kota negara telah dipindah ke Kalimantan. Kondisi seperti ini harusnya menjadi acuan kita, para generasi muda, untuk mulai menampakkan hasil karya penuh bakat. Karya yang membanggakan bagi para narasumber, karya yang membanggakan kita semua. Agar membuktikan bahwa Kaltim tak akan kehabisan stok tentang karya sastranya, walaupun harus diuji oleh perjalanan waktu. Saya yakin di antara kalian semua siap menjadikan generasi pendahulunya menjadi penulis atau penyair yang menjadi kebanggaan IKN. Penulis atau penyair yang mungkin di Kalimantan itu sendiri yang terkenal, Syafruddin Pernyata. Syafruddin Pernyata ini adalah sastrawan yang telah melahirkan banyak karya, entah itu puisi atau novel. Biasanya Syafruddin Pernyata ini mengadakan seminar-seminar agar terus meningkatkan generasi muda dalam membuat karya. Nah, lalu bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita hanya sekedar menyaksikan seminar itu, atau hanya sekedar membaca, sekedar mencari tahu? Kita juga dapat turut menciptakan karya tersebut kok. Dengan catatan, jangan bangga dengan karya hari ini, karena hari esok harus lebih banyak melahirkan karya. Sebagai generasi era sekarang, mungkin arus untuk meningkatkan karya itu naik turun, karena melihat bahwa kita tuh bisa menemukan karya itu dengan mencarinya di internet langsung keluar. Tetapi harusnya itu juga bisa menjadi referensi kita untuk mengembangkan karya tersebut menjadi lebih baik dengan tataan bahasa yang ada di era sekarang saat ini, agar generasi yang akan datang tidak akan terpaku atau terbingung oleh tataan bahasa yang ada di sastra karya lama tersebut. Karena seperti yang di awal saya sampaikan bahwa karya sastra itu setiap tahunnya mengalami perubahan. Jadi karena
masih banyak hari esok, kita harus lebih banyak melahirkan karya, berlatih dan terus belajar sampai hidup ini menutup mata dan hanya sanggup titip jejak rindu untuk semuanya. Saya yakin kalian pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.